Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video cara mempraktekkan konsep syukur di dalam kehidupan sehingga kehidupan Anda menjadi jauh lebih maju dan sukses. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya di dalam pengajian ya, ataukah Anda mungkin pernah mendengar teman ataukah Anda punya orang tua mengatakan hidup itu harus bersyukur. Nah, teori bersyukur ini sangat banyak kita dengarkan, baik itu dari sekitar ataukah ustadz, dan berbagai versi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam ya, bagaimana cara mempraktekkan syukur ya, yang tidak hanya teori, yang kita akan jelaskan, semoga memberi manfaat kepada teman-teman pecinta channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Syukur itu kalau kita lakukan, maka Tuhan akan menambah nikmat rezeki kepada kita. Apa sih syukur? Syukur itu adalah mencintai keadaan yang kita rasakan di saat kondisi sekarang ini ya. Jadi syukur itu mencintai sepenuh hati keadaan yang kita alami sekarang ini ya. Ketika Anda mencintai apa yang ada dan barang-barang yang Anda miliki sekarang, menerima itu dengan ikhlas dan senang, maka itu yang disebut aplikasi ataukah cara mempraktekkan pola syukur pada kehidupan kita. Mana contohnya? Kita tidak jauh-jauh ke harta dulu ya. Nikmat Anda hidup ini ya, nikmat Anda bernafas ya, nikmat Anda melihat, nikmat Anda menghirup udara segar, nikmat Anda bagaimana tidak ada penyakit di dalam tubuh Anda. Karena sebenarnya harta yang paling mahal itu adalah sehat ya. Kalau Anda sehat, rezeki Anda bisa cari ya. Kalau Anda sakit, seenak apapun makanan, maka itu terasa tidak enak. Ataukah sebanyak apapun Anda punya uang, kalau badan Anda sakit-sakitan terus-menerus, cuci darah 2 kali seminggu, maka akan habis-habis juga. Sehingga nikmat yang paling mahal itu adalah kesehatan. Itu dulu yang Anda syukuri ya. Untuk badan ataukah fisik yang Anda jaga sehat selalu ya, tidak mengkonsumsi makanan-makanan ataukah minuman-minuman yang berbahaya bagi kesehatan Anda, ataukah Anda tidak mengkonsumsi seperti minuman keras, dan Anda berolahraga dengan rutin, dan Anda menjaga fisik yang Anda punya, itulah yang disebut syukur. Nah, ketika fisik Anda sudah kuat, sehat ya, nikmat itu yang tidak bisa dibayar dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ketika Anda sudah sehat, Anda berjuang mencari rezeki ya. Misalnya sehari Anda dapat rezeki 50.000, yang penting Anda bekerja maksimal. Kalau dapat Anda 50.000, nah Anda nikmati dan Anda cintai. Bagaimana menggunakan 50.000 itu sebaik mungkin. Nah, menjaga titipan rezeki dari Tuhan meskipun itu kecil ya. Misalnya 50.000 ya, Anda masih perjaka atau belum nikah ya, bagaimana Anda supaya tidak misalnya menghabiskan langsung semua rezeki tersebut. Misalnya untuk makan ya, Anda karena penghasilan 50.000 sehari, bagaimana lauk yang sederhana dan Anda masih bisa menyisihkan baik itu 10.000 atau 5.000 setiap harinya. Nah, itu cara bersyukur. Tidak hidup atas melihat orang lain, karena setiap manusia memiliki background ya, memiliki keluarga, memiliki keadaan ekonomi, memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Sehingga jika Anda terpaku atas pandangan orang lain, misalnya Anda melihat orang ya, dia
punya penghasilan 50.000 dan dia langsung habiskan untuk sekali makan, maka kalau Anda ikuti itu akan menyengsarakan Anda. Kalau Anda nabung 5.000 ya 10.000, makin hari itu suatu saat kita ada sesuatu yang tidak direncanakan seperti sakit ataukah keadaan kita terdesak, kita bisa menggunakan rezeki tersebut. Ini kita umpamakan yang kecil ya. Nah, ini kebanyakan yang terjadi kenapa ekonomi seseorang bukannya makin maju tapi malah semakin susah. Kenapa? Karena ya lihat tetangga beli TV flat misalnya, dada Anda ingin juga tidak mau kalah ya, sehingga Anda membeli TV flat juga. Tetangga Anda beli motor baru ya, Anda paksakan. Misalnya Anda punya gaji 3 juta per bulan atau kali 5 juta, Anda paksakan ngeredit ya, padahal Anda sudah punya motor. Sehingga itu yang mempengaruhi diri Anda untuk membuat kehancuran baik ekonomi diri Anda. Jadi sebenarnya yang merusak diri kita itu adalah diri kita sendiri yang terlalu hidup melihat keadaan orang lain. Karena setiap orang yang saya bilang punya background berbeda, punya kecerdasan berbeda, punya sifat berbeda, cara mengatur uang yang berbeda. Jadi buatlah prinsip bagaimana diri Anda membeli apa yang Anda butuhkan ya, bukan yang Anda inginkan. Nah, kalimat ini sering diucapkan oleh orang-orang. Mana maksudnya? Misalnya Anda gaji 3 juta per bulan, posisi Anda ngontrak misalnya 800.000 per bulan, belum bayar listrik, belum Anda punya anak satu, pampers anak ya, dan makan anak Anda, susu anak Anda. Nah, kalau Anda mampu mengatur keekonomian Anda tersebut, mengatur sebaik mungkin, membeli apa yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan, bukan hidup atas pengakuan orang, bukan hidup iri-irian, tidak mau kalah dengan orang lain, maka gaji 3 juta pun dengan anak satu itu membuat Anda selamat ya. Nah, misalnya gaji 3 juta untuk Anda kerja misalnya bensin ya mungkin 600.000 per bulan ya, kontrakan Anda 800, untuk lauk pauk Anda beli di tempat sayur ya dengan banyak yang murah-murah tapi bisa bikin kenyang ya. Kita beli beras ya, dan untuk anak kita budgetkan kira-kira susu yang sesuai dengan keadaan kita yang bagus untuk anak kita. Nah, kita sisihkan 200-300 per bulan, yang lama kelamaan akan menjadi banyak ya, seiring kita bekerja maksimal ya di tempat kerjaan kita, supaya mungkin kita dipromosikan, naik jabatan, ataukah kita menemukan pekerjaan yang jauh lebih besar gajinya ya. Yang penting maksimal di pekerjaan Anda sekarang ini. Nah, itu makna bersyukur ya. Jadi apa yang Anda kerjakan sekarang ini, misalnya Anda seorang karyawan, maksimalkan ya. Jangan banyak mengeluh ya, maksimalkan, terus buat kinerja-kinerja terbaik. Apapun kata orang, yang penting kita tidak menzolimi mereka. Insya Allah Tuhan Maha melihat. Tuhan menggerakkan hati-hati HRD atau manajer Anda untuk menaikkan jabatan Anda di tempat kerja. Ataukah Anda pengusaha ya, Anda pantang menyerah, terus berjuang ya. Yang penting kita ikhtiar ya. Namanya hidup itu sepaket ya. Susah senang itu sebenarnya wajib kita alami di dunia ini, wajib, tidak bisa tidak. Ataukah usaha sepi dan rame itu juga wajib, tidak bisa rame saja, itu tidak mungkin. Ataukah sukses dan gagal itu juga wajib ya. Sehebat-hebat orang dalam bisnis, dia juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Makanya orang bilang orang sukses itu atau orang hebat itu bukan dari harta bendanya yang Anda lihat, mobilnya ya, rumahnya dan sebagainya, tapi seberapa kali dia mampu bangkit dari kegagalan. Nah, itu yang membuat dia sukses ya. Jadi jangan sedikit kerja banyak maunya. Nah, itu tipe-tipe orang yang memiliki ekonomi kemajuan hidup yang lama. Kerjanya sedikit, maunya santai-santai, tapi ingin kaya itu mustahil. Semakin Anda kerja keras dan kerja cerdas, dan Anda berjuang terus, semangat memaksimalkan apa yang Anda kerjakan ataukah pekerjaan Anda sekarang ini, maka itu yang disebut bersyukur ya. Nah, pengaturan ekonomi ini akan tercipta rapi dan baik
ketika Anda membeli apa yang Anda butuhkan. Misalnya Anda ngontrak gaji 3 juta sebulan, tidak ada kipas angin. Nah, itu yang Anda beli untuk kenyamanan Anda istirahat, dan kipas anginnya pun Anda bisa lihat yang kualitas bagus, yang harganya kira-kira di penghasilan Anda ya. Bukannya Anda ngontrak malah Anda kredit mobil. Nah, itu banyak yang terjadi, bunuh diri ya. Anda ngontrak gaji 3 juta, beli motor Ninja ya, yang setorannya tiap bulan 2,5 juta ya. Jadi tiap bulan Anda akan puyeng bagaimana untuk memenuhi biaya kontrakan, istri, lauk pauk dan sebagainya. Ini penyebab orang yang rata-rata kemajuan ekonomi tidak maju-maju karena keegoan ingin dianggap oleh orang lain ya. Karena kita sama manusia ya, kita adalah spesies yang sama, kita punya 2 mata ya, 1 hidung, 2 lubangnya, mulut dan tangan kaki, sehingga keegoan inilah musuh terbesar. Kalau Anda mampu taklukkan, ini menyelamatkan Anda ya. Dan kalau Anda melihat orang lain hidup atas pandangan orang lain, maka itulah yang menyiksa Anda. Jangan terpesona melihat tampilan. Kadang-kadang kan Anda melihat di TV ya, ada seorang public figure misal, dia dengan memamer-mamerkan kemewahan, ataukah teman Anda kuliah memamer-mamerkan kemewahan, tujuannya untuk mereka dianggap, sebenarnya untuk mereka dianggap, dan belum tentu aslinya seperti itu. Nah, ketika Anda terjebak dalam lingkaran keegoan tersebut, maka siap-siap itu akan berefek kepada anak, istri Anda, dan kehancuran hidup Anda. Jadi belilah apa yang Anda butuhkan, bukan yang diinginkan. Insya Allah hidup Anda selamat. Kalau ada rezeki lebih, usaha Anda maju ya, ataukah Anda naik jabatan, Anda punya rezeki lebih, maka Anda boleh-boleh saja ya. Misalnya Anda punya rezeki lebih, Anda ingin motor yang bagusan ya, Anda hitung-hitung dulu ekonomi Anda, yang mana yang cocok dan Anda mampu, belilah yang Anda mampu. Nah, jangan Anda ngontrak misalnya gaji 3 juta sebulan, Anda beli handphone iPhone yang harga 20 juta ya, demi Anda diakui di circle Anda, demi Anda dilihat keren oleh orang lain, tapi Anda sebenarnya menghancurkan diri Anda. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi. Banyak orang yang kita main ke rumahnya ya, maaf rumah udah mau roboh ya, tapi dengan gayanya menggunakan Ninja dengan handphone iPhone. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri orang yang tidak akan maju. Jadi bersyukur yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cintai keadaan yang ada, maksimalkan apa yang Anda kerjakan atau pekerjaan Anda sekarang ini, atur titipan Tuhan rezeki tersebut sebaik mungkin untuk hal-hal yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Insya Allah Tuhan akan menambah rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Anda bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Artinya, manfaatkan rezeki yang dititip Tuhan. Kalau Anda punya rezeki lebih, titipkan bagi yang berhak, beli yang Anda butuhkan, dan jangan terpicu oleh keegoan orang yang di luar diri Anda, sehingga mempengaruhi diri Anda, menjadi menyiksa diri Anda. Dan tentunya Anda harus punya goals ataukah tujuan ya. Anda punya tujuan impian, jadi targetkan apa yang Anda inginkan. Misalnya dengan gaji 3 juta, motor Anda misalnya Supra X dulu ya, yang sudah macet-macetan ya. Bagaimana Anda target yang Anda supaya bekerja itu lancar, tidak macet-macet motornya ya. Ataukah misalnya Anda punya kebutuhan pokok yang lain yang harus Anda ganti. Nah, targetkan hal-hal terdekat ya. Jadi pelan-pelan, karena yang benar-benar sukses hakiki itu adalah yang kemajuannya itu bertahap secara pelan-pelan hingga akhirnya karakter terbentuk, Anda punya pengalaman terbentuk, dan Anda layak dititipkan rezeki oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menawarkan instan, hati-hati. Sesuatu yang instan, khususnya dalam mencari keduniawian, maka resikonya juga sangat-sangat besar, bisa sekali jatuh menghancurkan diri Anda dan keluarga Anda. Jadi hindari yang instan, karena segala sesuatu yang hakiki itu yang bertahap kesuksesannya. Nah, seperti itu video pada kesempatan kali ini.
Semoga berkah manfaat kepada teman-teman dan untuk diri saya pribadi juga. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, karena saya juga manusia yang banyak kekurangan juga. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahaskan ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.